Halo, ketemu lagi sama aku Maitra Tara masih di Morpheus Channel. Setelah kemarin 2 hari libur, pagi ini aku akan upload bab 5 dari novel aku yang berjudul Saat Aku Tak Lagi Jadi TKW. Selamat mendengarkan sambil minum kopi atau pokoknya jangan sambil masak atau sambil memegang sesuatu. Karena cerita ini dijamin bakal bikin kalian greget, gemes. Ih, kok ada sih laki-laki macam itu, kok ada sih suami macam itu. Oke, jadi kalian pas lagi santai aja ya. Selamat membaca, selamat mendengarkan. Bab 5. Aku bisa menjelaskan semuanya, Sum, kata suamiku yang duduk di samping Santi, adikku. Wanita itu tertunduk, entah karena malu atau karena aku tak tahu. Atau karena apa aku juga tak tahu. Sementara aku masih berdiri dan mengamati foto-foto yang ada di ruang tamu. Di sana ada foto pernikahan dengan ukuran yang paling besar, tetapi foto itu bukan milikku dan Mas Patno ketika kami menikah dulu. Foto itu adalah foto Santi dan juga suamiku. Ya Allah, aku benar-benar tidak berpikir jernih. Rasanya semua pertanyaan berlalu lalang di dalam kepalaku dan aku berharap semua ini hanyalah mimpi. Kemudian mataku bergeser pada foto di sebelahnya. Foto seorang anak yang masih di bedong dan bertuliskan nama Halisa Ayudhya Pratama. Di bawahnya juga tertulis tanggal lahirnya. Bukankah itu 6 bulan setelah aku kembali ke Singapura? Setelah cutiku selesai. Jika dihitung, berarti saat itu Santi sudah hamil sekitar 3 bulanan. Yang jadi pertanyaan adalah dengan siapa Santi hamil? Saat aku cuti, adikku tidak pernah sedikit pun bercerita tentang kekasihnya. Saat itu juga tidak terlihat dia sedang hamil. Apakah karena tubuhnya yang kurus dan mungil, jadi dia tidak terlihat sedang mengandung? Aku termenung untuk sesaat dan langsung ingat nama itu, Halisa. Nama yang sama dengan digunakan sebagai akun Facebook suamiku. Kini perlahan tabir itu telah terbuka. Apakah Halisa adalah Mas Patno dari hasil penyelewengannya dengan adikku sendiri? Sejak kapan mereka mulai tertarik satu sama lain? Sejak kapan mereka berdua memadu kasih? Ya Allah, rasanya aku tak sanggup lagi menghadapi semua ini. Jelaskanlah Mas. Kamu memang berutang itu padaku, kataku sinis sambil melirik Santi. Aku tidak menyangka bahwa adik yang kubesarkan dengan tanganku tega mengkhianati dan tidur dengan suamiku. Kalian benar-benar memalukan. Zina di rumahku di siang bolong begini. Siapa yang zina, Mbak? Aku dan Mas Patno sudah menikah kok. Bantah adikku dengan cepat. Rupanya dia punya nyali juga. Padahal sejak tadi dia hanya diam dan menunduk. Semua orang tahu kami sudah menikah, Mbak. Dan kami juga sudah punya anak. Anakmu anak haram, sautku jengkel. Dia ada sebelum kalian menikah. Sampai kapanpun anak kalian adalah hasil zina. Tidak, Santi berteriak. Halisa bukan anak haram. Suatu saat anakmu akan merasakan apa yang aku rasakan, San. Suaminya akan direbut oleh perempuan lain. Tidak, aku tidak pernah merebut Mas Patno. Aku tidak pernah merebut suami siapapun. Buktinya sampai sekarang Mas Patno masih jadi suami Mbak Sumi. Kalau bukan merebut, lalu apa perbuatan kalian ini, San? Aku jadi bertanya-tanya, sejak kapan kalian berbuat zina? Wanita itu diam lagi. Aku memalingkan pandanganku dari suamiku. Sejak kapan kamu naksir adikku, Mas? Sejak kapan kalian bercumbu di rumahku? Mas yang menggodanya atau dia yang menggodamu? Atau jangan-jangan kalian sama-sama gatal? Itu sebabnya kalian sama-sama menggaruk. Rumahmu? Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Mas Patno berkata seperti itu. Siapa bilang ini rumahmu, Sum? Ini rumahku. Aku membangunnya sendiri. Semua orang juga tahu kalau ini rumahku. Dasar laki-laki tidak tahu malu.
Sejak kapan kamu punya duit, Mas? Selama menikah denganku, kamu cuma pengangguran. Dan kamu bilang ini rumahmu. Tak tahu malu. Lelaki itu berdiri, lalu masuk ke dalam kamar. Dan begitu dia kembali, dia membawa sebuah amplop coklat dan langsung ditaruh ke atas meja. Bukalah, katanya tegas tanpa gentar sedikit pun. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka amplop coklat itu untuk membaca semua isinya. Lututku tuh rasa lemas dan mulai kehilangan keseimbangan. Tanah tetangga yang kubeli dengan jerih payahku untuk membangun rumahku, ternyata semua sertifikat itu bukan atas namaku, melainkan atas nama suamiku. Aku juga melihat di sana ada BPKB mobil atas nama adikku, Susi Susanti. Di mana sertifikat sawah yang kubeli, Mas? Sejak kapan kamu beli sawah? Duit saja nggak punya? Mas, dulu kamu bilang katanya mau beli sawah 150 juta. Aku pinjam ke bosku untuk membeli sawah itu. Mana? Aku tidak pernah menerima uang seperak pun. Kamu itu pasti mimpi, Sum. Dadaku kebak-kempis, menahan marah. Jelas-jelas saat itu aku memohon pada bosku agar meminjamkan uang. Sebagai gantinya aku tidak menerima bayaran selama kurang lebih 2 tahun. Dasar iblis. Akhirnya aku melihat lagi BPKB mobil di tanganku dan melihat kapan pembelian mobil itu. Sekarang aku tahu kemana uang 150 juta itu. Rupanya pria tak tahu diri itu membeli mobil mengatasnamakan Santi. Benar-benar ular berbisa. Sekarang kamu lihat sendiri kan, kamu tidak punya apa-apa di sini dan tidak berhak 1 sen pun. Ucap Mas Patno seolah-olah dialah pemenangnya. Jangan senang dulu, Mas. Kamu pikir Tuhan tidak melihat perbuatanmu yang keji itu? Aku masih menyimpan semua bukti transfer ke rekeningmu dan aku bisa menuntut kalau mau. Dan emak juga pasti mau jadi saksi kalau aku menuntut kalian ke pengadilan. Tuntut saja, balas Mas Patno dengan seperti seorang kesetanan. Kata siapa? Dia akan membelamu. Tidak akan ada yang membelamu di sini, Sum. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di bab 6. Terima kasih.